Bismillahirrahmanirrahim. Campurkan semua bahan-bahan kering, baik tepung, ragi, susu bubuk, gula. Lalu campurkan air sedikit demi sedikit. Mixer semua bahan-bahan kering yang sudah dicampur dengan air. Hingga tercampur rata. Bisa dibantu dengan tangan jika mixernya tidak bisa mencampur dengan rata ya. Dibantu dengan tangan sampai menggumpal atau tercampur dengan rata. Karena cairannya yang memang sedikit, jadi adonan itu tidak basah, masih agak kering. Kalau sudah tercampur rata, maka bisa tambahkan mentega putihnya. Lalu aduk sebentar dengan tangan, bisa dilanjutkan dengan mixer. Speednya bisa dari 2 sampai 3 ya. Kalau sudah tercampur rata dengan mentega, speednya harus ditambah supaya apa? Supaya lebih cepat kalisnya. Tekstur adonan bakpao atau pao ini sangat berbeda dengan roti pada umumnya. Kenapa? Karena dari segi cairan saja, cairannya lebih sedikit daripada roti yang lainnya. Karena kalau roti yang lainnya adonannya pasti agak lembek. Nah, sedangkan kalau untuk pao, adonannya ini agak keras, maksudnya agak menggumpal, lebih padat. Karena dia lebih padat, maka caranya pun berbeda. Bisa dibantu dengan tangan. Kalau mixernya bagus sih tanpa bantuan tangan bisa, tapi karena saya pakai hand mixer, maka saya pakai bantuan tangan.
Lalu apakah adonannya keras terus nanti akhirnya roti paunya jadi keras? Tidak ya, roti paunya tetap menjadi lembut. Kenapa bisa begitu? Ya karena kan kita ketika mengadonnya itu harus sampai kalis juga. Kalisnya juga tidak sampai kalis elastis memang, tetapi roti pau memang berbeda dengan roti pada umumnya. Meskipun dia adonannya tadinya agak keras, tapi tetap lembut. Kalau mentega sudah tercampur rata dengan adonan, maka kita lihat tekstur adonan sudah mulai melembek, walaupun tidak lembek sangat. Bisa tambahkan mentega sedikit, mentega putihnya apabila adonan masih agak seret. Kenapa adonan tidak boleh terlalu lembek? Karena nanti akan susah membentuk bakpaunya. Dan kalau terlalu lembek, roti yang dikukus itu akan semakin melebar. Sedangkan kita inginnya roti itu meninggi ketika dikukus. Adonan tidak harus sampai kalis elastis atau menggunakan tes window pan test, tidak perlu ya, tapi cukup dia mengkilat dan mulus.
Lalu kita mulai timbang per adonan. Saya per adonan itu 85 gram, ini untuk ukuran pau sedang. 250 gram tepung pau biasanya mendapatkan 6 pitch pau dengan ukuran 85 gram per adonannya. Karena saya di sini video ini menggunakan 400 gram tepung, makanya bisa mendapatkan 9 pau. Cara membentuk pau: bulatkan dulu paunya, adonan paunya bulatkan, lalu kita giling tipis adonan paunya hingga tipis ya dan lebar. Supaya apa? Supaya nanti kita dapat mudah melipat pau dengan cantik. Setelah digiling tipis adonannya dan melebar, nanti kita bisa berikan isian pau, bisa berupa ayam yang sudah ditumis atau daging yang sudah ditumis atau isian coklat, blueberry ataupun keju. Pastikan ketika melipat benar-benar hingga ke ujung bawah ya, benar-benar tertutup rapat, jangan sampai ada tidak tertutup rapat, karena nanti akan terbuka ketika akan dikukus. Jangan lupa bagian ujung-ujungnya direkatkan kembali supaya tidak terbuka, lalu diremas supaya meninggi adonannya. Setelah selesai dibentuk, bisa taruh di kertas roti atau kertas pau khusus, lalu lanjutkan dengan membentuk pau yang lainnya.
Nah, di sini ada dua variasi bentuk pau, dari yang bunga sama bentuk bulat. Nah, yang bentuk bulat ini ada caranya ya, supaya bagian atasnya lebih tebal rotinya. Jadi isinya itu ada di bagian agak bawah. Nah, caranya lebarkan pau yang sudah dibulatkan. Nah, bagian tengahnya harus tebal ya, pinggir-pinggirnya tipis. Tadi seperti yang saya jabarkan di video caranya. Lebarkan dulu, tebalkan bagian tengahnya, yang pinggir-pinggirnya bagian tipis. Perlu diingat ketika membentuk pau pertama kali itu sudah harus dilihat waktunya ya, karena profilnya dilihat dari waktu pertama kali membentuk pau. Ketika sudah selesai semua dibentuk, maka bisa diberikan warna di tiap paunya sesuai dengan isinya. Kalau saya daging biasanya berwarna merah, kalau yang ayam warnanya hijau, kalau coklat warnanya coklat. Nah, ini sebetulnya adonannya ini sudah jalan proofing ya. Nah, nanti pas di proofing itu harus ditutup dengan kain atau plastik, terserah, yang penting harus ditutup. Proofingnya selama 40 menit ya, dimulai dari adonan pertama yang dibentuk. (15 menit sebelum waktu proofingnya 40 menit harus sudah dinyalakan kukusannya ya. Jadi kukusannya dengan keadaan apinya besar, uapnya banyak, sudah umum. Di sini saya mengukus pau menggunakan cetakan atau tempat seperti mangkok plastik yang dijual di TBK banyak ya. Ukurannya yang 500 gram atau 500 mili. Itu supaya apa? Supaya paunya itu tidak melebar, karena tanpa cetakan sering saya mendapatkan itu paunya melebar, bukan meninggi. Sebetulnya tidak masalah ya kalau melebar, dan kalau nyetaknya mencetak adonannya atau membentuk adonan paunya bagus, sebetulnya kadang melebar kadang juga meninggi, tergantung bentuknya. Tapi saya ingin di sini lebih tinggi atau lebih kokoh. Selera masing-masing saja ya, bisa pakai cetakan ataupun tidak. Setelah itu masukkan paunya ke dalam kukusan dan matikan apinya dulu selama 2 menit ya, dalam keadaan tertutup. Lalu kukus pau dengan api kecil menuju sedang, itu selama 10 menit atau 15 menit ya. Kalau 85 gram itu 15 menit. Ketika selesai 10 menit dikukus, jangan langsung dibuka ya, tapi matikan dulu apinya, tunggu beberapa saat supaya paunya tidak kaget. Tidak kaget bagaimana maksudnya? Maksudnya tidak kaget dengan perubahan suhu yang tadinya panas, banyak uap, tiba-tiba uapnya berkurang. Makanya bukanya juga harus pelan-pelan. Nah, lalu kukus yang kedua. Sebetulnya agar tidak overproofing, caranya bagaimana untuk kukusan yang kedua? Yaitu untuk kukusan kedua dibentuknya lebih lambat atau lebih lambat 10 menit dari 5 pau sebelumnya. Jadi yang pau-pau terakhir tidak
tidak overflowing ketika dikukus, karena kalau overflowing dia akan mengkerut, jelek ya. Dan memang lebih bagusnya lagi kukusannya itu ada dua, jadi tidak saling tunggu menunggu, karena kalau yang paling terakhir ini biasanya overflowing. Lagi menunggu kukusan yang kedua, maka kita bisa melepas pau dari cetakannya. Gampang kok, dia tidak lengket di cetakan ya, langsung dibalikan langsung keluar. Nah, yang bagian kedua ini memang terlihat sedikit agak keriput karena emang agak overproofing sedikit. Nah, yang sebelah sana yang merah sama yang hijau bulat ini agak overproofing, makanya hasilnya agak keriput-keriput sedikit. Nah, kalau yang pertama itu kan masih mulus ya, karena karena proofingnya tepat. Nah, kita coba dari yang kukusan pertama tadi ya. Ini benar-benar seperti squishy atau benar-benar squeeze benar-benar bisa kembali ke semula karena saking lembutnya ya. Materi untuk video kali ini sudah berakhir. Silahkan dicoba dan semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.